Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel Energi Salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu istiqomah di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bukti ilmiah bacaan Al-Quran dan sholawat sebagai terapi penyembuhan penyakit. Kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kian hari makin terbukti. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang mukjizat Al-Quran sebagai penyembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Abu Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Maukah aku ajarkan engkau surat yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar masjid?" Lalu beliau memegang tanganku. Maka ketika kami hendak keluar, aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengatakan, aku akan mengajarkanmu surat yang paling agung dalam Al-Quran." Beliau menjawab, "Alhamdulillahirrabbilalamin," dan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari nomor 5006. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berada dalam safar atau perjalanan jauh, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah atau melakukan pengobatan dengan membacaan Al-Quran?" Karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam. Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya, ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Akhirnya pembesar tersebut sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing. Namun ia enggan menerimanya dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagian bersama kalian." Hadis Bukhari nomor 5736 dan Muslim nomor 2021. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sunan Ad-Darimi bahwa di dalam surat Al-Fatihah terdapat penawar dari seluruh jenis penyakit. Al-Quran sebagai obat penyakit non-medis sudah banyak digunakan. Akan tetapi, Al-Quran sebagai pengobatan penyakit medis, bukti ilmiahnya masih banyak yang belum dipublikasikan. Berikut ini bukti ilmiah Al-Quran sebagai terapi pengobatan, yaitu pada tahun 2014, Sodikin telah melakukan penelitian
yang menyatakan bahwa terapi bacaan Al-Quran dapat menurunkan nyeri pada pasca operasi hernia. Pada penelitian Rila tahun 2014, ini menyatakan bahwa terapi bacaan Al-Quran memiliki efektivitas lebih baik dibandingkan dengan suara musik untuk menurunkan tingkat nyeri. Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Mansuri et al. Pada 2017 yang dilakukan pada 30 orang pasien di ruang ICU yang didengarkan dengan surat Yusuf dengan pembaca Syekh bin Syahwi dan menghasilkan bahwa bacaan murotal dapat menstabilkan vital sign dari pasien seperti tekanan darah, detak jantung, dan respirator rate. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Zainal Muttaqin Syukro melaporkan bahwa terapi dengan menggunakan surat Al-Hujarat yang dilakukan pada 2.793 subjek bahwa membaca Al-Quran dapat menurunkan tono simpatis yang tinggi dan memperbaiki kinerja sel-sel saraf hukus Vermelin. Dan tim peneliti dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang juga telah melakukan penelitian tentang bukti ilmiah Al-Quran sebagai penyembuh khususnya penyakit kanker. Tim ini terdiri dari Muhammad Rogib Mustafa, Dr. Hiatul Muti'ah, Dr. Nulaili Susanti, Dr. Gigi Risma Aprinda, dan Dr. Kristiaji Indrat Mojo, serta Abdul Hakim APT. Hamdul Mak pada tahun 2003 menyatakan bahwa kanker adalah penyakit yang ditandai dengan mekanisme tidak normal dan tidak terkontrol pada pengaturan kelangsungan hidup, proliferasi, dan diferensiasi sel. Jika penyebaran kanker tidak terkontrol, maka dapat menyebabkan kematian. Sel-sel yang tidak normal pada bagian tubuh tertentu tumbuh di luar kendali, maka dapat menyerang jaringan lainnya untuk membentuk sel-sel kanker lainnya. Paparan bacaan murotal pada penelitian ini menunjukkan sebagai terapi pendukung pengobatan kemoterapi lini pertama pengobatan kanker serviks, yaitu cisplatin. Aktivitas anti kanker ini dengan bacaan Al-Quran diuji dengan menggunakan metode entity site. Dengan metode ini dapat diketahui berapa banyak jumlah sel yang hidup setelah dibacakan Al-Quran, sehingga akan diketahui sitotoksitasnya. Pengujian sitotoksitasnya ini dilakukan pada kultur sel kanker serviks HeLa. Sel kanker ini melakukan transformasi akibat infeksi High-Risk Genital HVS-18 dan memiliki perbedaan dengan sel kanker serviks normal. Sel kanker ini diketahui mengekspresikan dua onkogen, yaitu E6 dan E7, di mana dapat menyebabkan sifat immortal pada kultur primer keratinosit manusia. Onkogen E6 dapat berikatan dengan tumor supresor proton P53 dan mempercepat degradasi yang diperantarai oleh ubiquitin. Protein ini juga dapat menstimulasi aktivitas enzim telomerase. Adapun onkogen E7 dapat mengikat bentuk teraktif terhipoposforilasi dari P105RB dan anggota lain dari famili RB. Ikatan ini akan berdampak pada destabilisasi RB dan pecahnya kompleks E2F yang digunakan untuk menekan transkripsi gen pada proses cell cycle. Amoktosis dan siklus sel kanker serviks HeLa yang dipaparkan murotal Al-Quran diuji dengan menggunakan metode flow cytometry. Hasil uji ini terhadap alfatosis ditunjukkan oleh persentase sel mengalami viabel alfatosis awal dan alfatosis akhir dan nekrosis. Sedangkan siklus sel ditunjukkan oleh jumlah sel kromosom fase-fase daur ulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan murotal berpengaruh terhadap penghambatan proliferasi penghambatan sel kanker serviks HeLa dibandingkan dengan kontrol tanpa dipaparkan murotal.
Kedua, paparan merotal Al-Quran dapat menjadi terapi pendukung bersama dengan kemoterapi lini pertama sel kanker serviks, yaitu cisplatin. Karena hasil menunjukkan bahwa sel kanker yang dipapar merotal dan cisplatin memberikan penghambatan yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok yang hanya ditreatment cisplatin tanpa dipapar merotal. Selanjutnya, paparan merotal Al-Quran dapat menghambat siklus sel kanker serviks HeLa pada fase G0 sampai G1, S, dan G2 atau M. Paparan merotal dapat meningkatkan kematian sel alami sel kanker HeLa. Berdasarkan data riset di atas, maka sangat disarankan bagi penderita kanker untuk mendampingi pengobatan kanker dengan mendengarkan merotal Al-Quran dan bersolawat Nabi Muhammad SAW. Demikian penjelasan singkat tentang bukti ilmiah bacaan Al-Quran dan sholawat sebagai terapi penyembuhan penyakit. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta bagikan channel Energi Sholawat ini. Niatkan ketika like dan subscribe channel ini untuk amal ibadah dan bersedekah, serta untuk menghubungkan energi sholawat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya dan meluaskan rezeki kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.